ada saja menurut saya kemungkinan terjadinya aspek negatif dari keputusan tidak adanya ambang batas presidensial threshold. Ya. Ini berkaitan dengan koalisi. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman, kembali di video kali ini saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas berita yang baru saja atau yang kemarin lah ya keluar, dan itu merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK membatalkan pasal tentang presidensial threshold. Kita tahu bahwa selama ini ambang batas presiden atau presidential threshold itu 20% suara DPRD atau kursi di DPRD atau 25% suara nasional. Artinya partai politik atau gabungan partai politik kalau ingin mencalonkan presiden maka harus memenuhi syarat tadi itu, 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. Tetapi dengan keputusan MK ini maka tidak ada lagi sekarang ambang batas presiden, presidential threshold. Maka dengan ini sekarang atau pasca keputusan ini siapapun bisa untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden. Tentu melalui partai politik, tapi tidak ada angka 20 atau 25%. Nah teman-teman sekalian, tentu ini merupakan kegembiraan, ada yang mengatakan kemenangan rakyat, karena paling tidak kalau kita bicara tentang katakanlah aspek positif dari keputusan ini, ada banyak sebenarnya, tapi paling tidak mungkin di video yang singkat ini saya menyebutkan dua. Yang pertama adalah bahwa kontestasi atau persaingan kompetisi untuk menjadi presiden sekarang terbuka bagi siapa saja. Maka siapapun tokoh bisa dicalonkan oleh partai manapun karena tidak ada persyaratan tadi. Maka ini artinya keputusan yang sangat demokratis. Siapapun bisa mencalonkan atau dicalonkan, dan ini sesuai dengan hakikat demokrasi. Demokrasi memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam proses-proses politik, termasuk pemilu atau pilkada Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kerap terjadi di kita dengan aturan tadi yang 20 dan 25% itu, pada akhirnya kan calon-calon presiden itu semakin sedikit, mengerucut kadang hanya 2 pasangan, dan itu rawan terjadi polarisasi. Dalam pemilu-pemilu Indonesia sebelumnya, polarisasi itu luar biasa antara pendukung pasangan A dengan pendukung pasangan B. Karena ada 2 pasangan itu sehingga berhadap-hadapan. Nah, sekarang dengan tidak adanya ambang batas presiden, maka kemungkinan terjadinya banyak pasangan itu sangat besar. Artinya fragmentasi atau polarisasi pasti akan terminimalisasi. Itu setidaknya 2 keuntungan, 2 aspek positif dari keputusan ini. Tetapi ada saja menurut saya kemungkinan terjadinya aspek negatif dari keputusan tidak adanya ambang batas presidensial threshold. Ini berkaitan dengan koalisi. Di satu sisi memang dengan tidak adanya angka ambang batas, maka koalisi sangat cair. Artinya partai manapun bisa berkoalisi, baik yang ada di DPR maupun yang tidak berada di DPR. Tetapi justru
karena cairnya koalisi itu, sementara dalam konteks partai politik Indonesia, koalisi-koalisi yang terjadi seringkali bukan berbasis ideologi, tapi berbasis kepentingan sesaat. Nah, menurut saya ada potensi, ya, kalau kemudian dibuka seperti ini, maka koalisi yang terjadi itu lebih banyak koalisi yang basisnya adalah kepentingan sesaat, bukan ideologi. Ya, karena rekam jejak koalisi-koalisi kita selama pemilu-pemilu di Indonesia, ya, gitu. Tetapi tentu saja aspek negatif itu ya bisa kita atasi tentu dengan menghimbau kepada partai politik. Ya, para partai politik yang ingin berkoalisi, maka harusnya koalisinya didasarkan pada ideologi, platform ideologi. Ya, sehingga partai-partai yang berkoalisi dia akan selektif, ya, akan selektif untuk berkoalisi mana yang memang seideologi dengan yang tidak. Sehingga kalau partai-partai itu kemudian berkoalisinya di bawah atau atas dasar ideologi, tentu ketika menyeleksi calon-calon yang akan dinominasikan untuk menjadi capres, otomatis juga akan dilihat dari ideologi tersebut. Dan itu menurut saya jauh lebih baik, gitu ya. Jadi dalam konteks ini kita kembalikan kepada partai politik. Tapi apapun keputusan ini, sebagai warga negara kita harus menyambutnya dengan sangat baik dan sangat optimis. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.